Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzaki Muhammad Fadil dengan NIM 240605110168. Di video kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar server side scripting dan client side scripting. Sebelum membahas dua istilah tadi, saya akan menjelaskan cara kerja web secara sederhana. Jadi dalam web pekerja itu ada dua pemeran utama, yaitu klien dan server. Klien sendiri adalah perangkat dan browser yang kita gunakan, lalu server itu adalah komputer yang menangani data atau pusat penyimpanan dari website yang berjalan selama 24 jam. Keduanya ini berinteraksi dari siklus yang namanya request dan respon. Jadi klien meminta untuk menampilkan halaman suatu website, lalu server mengolahnya, lalu mengembalikan atau merespon dengan data-data yang diperlukan. Tujuan dari pemisahan antara klien dan server ini untuk mengefisienkan kinerja dari website. Jadi klien fokus mengatur tampilan dan server fokus mengolah atau memproses data. Dari sini muncul dua istilah penulisan kode, yaitu server side scripting dan client side scripting. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan client side scripting. Jadi dia itu kode yang diunduh oleh browser dan dijalankan di browser pengguna itu sendiri. Yang biasanya kode bahasa yang dijalankan itu HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu visibilitas kodenya itu juga umum, bisa dilihat semua orang. Fungsi utama client side scripting itu biar tampilan dari suatu website itu lebih interaktif. Dan fungsi lainnya adalah efisien bandwidth jaringan, mengurangi beban server, mengakses perangkat keras lokal. Contoh kegunaannya itu kalian bisa melihatnya ketika kalian pernah mengisi formulir, entah pendaftaran di suatu website gitulah. Ketika kita mengosongkan beberapa kolom yang wajib diisi dan nanti itu tombol submit itu antara bisa diklik ataupun ketika diklik dia bakal muncul pop up dan alert di bagian kolom yang belum diisi tadi kalau ini harus diisi. Nah, itu salah satu contoh dari peran client side scripting. Lalu ada integrasi perangkat. Ini seperti itu. Kalau kita mau mengikuti Google Meet ataupun Zoom dari website, dia pasti kalau di browser laptop dia pasti muncul pop-up untuk meminta persetujuan untuk mengakses kamera dan mikrofon. Itu juga peran dari client side scripting. Oke, kita masuk ke contoh kodenya. Di sini saya sudah menyiapkan kode dengan nama file dengan nama client demo.html. Di sini saya sudah mengetikkan kode HTML, CSS, dan PHP. Tapi kita akan fokus pada tag body di PHP ini dan file script nih, JavaScript, maaf. Jadi di HTML sendiri saya sudah membuat satu button dengan ID tombol aksi. Lalu di script JavaScript saya manggil tombol tadi dengan by ID, dengan ID. Lalu saya di sini mengetikkan kode untuk ketika tombolnya diklik, dia akan menjalankan function atau fungsi untuk menampilkan teks ini ditampilkan langsung dari browser dengan warna biru. Contohnya kita langsung jalankan saja kodenya. Oke. Nih. Kita klik.
dia akan muncul. Ini ditampilkan langsung dari browser. Ini termasuk client side scripting karena tidak harus merefresh browser dan langsung berjalan ketika diklik. Intinya begitu. Oke, guys, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu server side scripting. Kalau tadi itu di sisi client, sekarang di sisi server. Jadi ini kode yang tertutup yang cuman berjalan di server yang mengelola web tadi. Jadi kodenya ini nggak bisa dilihat oleh pengguna atau di sisi klien lah, karena untuk menjaga keamanannya juga. Karena di sini dia juga berfungsi untuk mengelola data, mengelola database, dan menjalankan kode keamanan. Biasanya bahasa yang digunakan itu PHP dan Python, tapi masih ada banyak lagi di luar sana ya. Langsung masuk ke contoh kegunaannya, yaitu contohnya itu sistem login. Jadi di sisi server tuh dia bakal mencocokkan username dan password ataupun memproses data transaksi atau dan riwayat dari database. Jadi dia datanya dicocokkan dengan data yang ada di database. Kalau misalnya nggak cocok, dia bakal mengirimkan kode yang bakal diproses browser dan ditampilkan pesan error atau kode salah begitu. Kita langsung masuk ke contoh script server side. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file bernama server demo.php. Di sini udah ada file HTML, CSS, dan PHP. Nah, di dalam div dengan kelas kontak server ini, di sini saya menuliskan kode untuk mengambil waktu ketika server berjalan, lalu menyimpannya di variabel waktu sekarang. Lalu di sini saya juga membuat 2 variabel tambahan, nama pengguna dan status. 3 variabel ini ditampilkan di tag P atau paragraf ini di HTML dengan perintah PHP echo untuk menampilkannya. Kita coba, kita Aragon dulu, kita pp, kita masuk programming server side. Nah, di sini ini kan dia bakal menampilkan waktunya diam gini. Tapi kita refresh, nah dia berubah. Ini kan 38, sekarang 42. Nah, data itu tadi ini harus di refresh agar dia memunculkan data sekarang. Nah, ini yang dinampakkan client side scripting. Sebagai kesimpulan, di sini saya membuat sebuah tabel perbandingan. Aspek perbandingannya itu seperti tempat eksekusi, ketergantungan internet, visibilitas kode, tujuan utama. Untuk client side scripting dia berjalan di browser pengguna, di klien. Lalu di server side dia di pusat web server. Untuk ketergantungan internet dia sebagai fitur, jadi sebagian fitur dari client side scripting ini bisa berjalan tanpa internet karena kodenya udah diunduh duluan tadi. Lalu kalau server side scripting ini wajib harus terus terhubung dengan internet. Visibilitas kode kalau client scripting tuh pasti terbuka, tapi kalau server side scripting tuh sembunyi. Tujuan utamanya sih menurut saya agar menjaga keamanan, biar tidak ada yang namanya insiden DDoS. Lalu tujuan utama fungsionalitas UI dan interaksi klien itu buat client side scripting. Untuk server side scripting memproses data dan keamanan sistem. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan.
Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.